Baby Twins Billionaire, Chapter 55. Acara megah pasangan Vero Harrison dan Max Harrison telah selesai. Acara tersebut berlangsung dengan sangat meriah dan tentu saja membuat heboh seluruh para tamu undangan dan jagat raya. Dunia maya dihebohkan dengan kedua bocah kembar yang menggiring pasangan pengantin tadi, membuat semua orang bertanya-tanya. Hingga saat Vero melakukan klarifikasi singkat dan mengatakan jika itu anaknya bersama istrinya. Berita itu menjadi trending topik utama malam itu juga. Fiona dan Filio tak pernah luput dari sorotan kamera. Mereka yang menawan membuat semua orang berdecak kagum. Yang lelaki sangat mirip dengan ayahnya, sedangkan yang puan perpaduan antara sang daddy dan mami mereka. Hingga mereka tertidur damai bersama sang kakek dan nenek mereka pun, dunia maya masih heboh. Masih di hotel yang sama. Mas Wan ya, Frey masih harus bersihin make up dulu. Pinta Freya saat mereka telah tiba di kamar mereka. Baiklah, Mas duluan ya. Vero menyempatkan diri mengecup kening Freya, sebelum kemudian menanggalkan pakaiannya seraya berjalan menuju ke kamar mandi. Begitu pintu kamar mandi itu tertutup, Freya dengan cepat menuju ke lemari, di mana tasnya tersimpan. Wanita itu mengambil buffer bag kecil, lalu melihat benda itu. Hembusan nafas berat terdengar. Freya memejamkan kedua matanya. Aku siap. Aku pasti bisa. Tuturnya pelan menempelkan benda itu di dadanya. Freya membawa buffer bag itu ke meja hias, kemudian menanggalkan satu persatu aksesoris yang melekat di atas kepalanya. Saat dia masih sibuk di depan cermin, Vero telah keluar kamar mandi hanya menggunakan handuk sepinggang. Freya tidak terkejut. Ia sudah terbiasa melihat suaminya seperti itu. Hanya saja, rona wajah yang terpancar di wajahnya masih menandakan jika ia sedang malu. Tubuh yang menawan. Batin Freya mencuri-curi pandang ke lelakinya, yang berjalan dengan gagahnya dengan rambut yang basah. Belum selesai, Frey? Mau Mas bantu? Tawar Vero, berdiri di samping istrinya dan menatap wanita itu dari cermin. Freya menoleh. Tidak perlu Mas, sudah selesai kok. Frey mandi dulu ya. Jangan tidur duluan ya, tunggu ini Frey. Bahkan tak berani menatap wajah suaminya. Vero istrinya dengan jari telunjuknya. Masuklah. Freya mengangguk, tak lupa mengambil bingkisan di atas meja rias lalu berjalan cepat. Vero memperhatikan istrinya seraya tersenyum hingga hilang di balik pintu. Aku sangat menginginkanmu, Frey. Baju tipis dan tampak seksi serta berwarna merah menyala telah terbarut di tubuh Freya. Berkali-kali Freya mengambil nafas lalu membuangnya melalui mulut. Wanita itu sangat nervous. Situasi ini sangat menegangkan bagi wanita itu. Tapi tak menurunkan semangat Freya untuk menemui suaminya dengan baju yang seksi. Hal ini ia jadikan sebagai hadiah pernikahannya untuk sang suami. Freya tidak bisa lagi melihat Vero menahan hasrat. Ia merasa menjadi istri yang paling berdosa karena belum bisa memenuhi keinginan lelakinya itu. Hingga acara resepsi pernikahannya dengan Vero membuat ia membulatkan tekad untuk memenuhi dan memberikan hak suaminya. Setelah meyakinkan dirinya, Freya mengambil langkah keluar dari kamar mandi seraya mengedarkan pandangannya. Kemana dia? Lelaki itu tak ada di dalam kamar. Apa dia keluar? Tapi kemana? Freya bernapas lega saat melihat pintu balkon terbuka. Kain putih di sana melambai-lambai tertiup angin. Suaminya yang masih mengenakan handuk sedang terlihat di sana berdiri, seraya menumpukan tangannya di besi pembatas.
Tungkai kecil Freya membawanya ke sana dengan langkah yang sangat pelan dan tidak terdengar. Begitu tiba di belakang Vero, wanita yang terlihat sangat seksi di malam ini langsung melingkarkan kedua tangannya di perut Vero, membuat lelaki itu membulatkan mata. Vero bergeming, hanya kedua bola matanya yang terseret ke bawah, melihat jemari lentik istrinya yang melekat di perutnya yang polos. Mas, panggil Freya dengan sangat lembut, seakan menggelitik di telinga Vero. Freya, balas Vero dengan suara yang serak. Ini kali pertama Freya berani memeluknya terlebih dahulu. Ada apa gerangan? Freya sudah siap, Mas. Freya siap memberikan hak Mas. Ujarnya sangat pelan, semakin menggerakkan pelukannya dan menyandarkan kepalanya di punggung suaminya. Vero menggenggam erat kedua tangan Freya dengan nafas yang memburu. Kamu yakin, Freya? Sentuh Freya, Mas. Vero langsung berbalik dan menangkap kedua pipi Freya dan melayangkan ciuman di bibir Freya. Melumat dengan penuh nafsu, bibir tipis berwarna peach itu seraya memejamkan mata. Saat merasa Freya kesulitan bernafas, Vero meleleh bibirnya dan menumpukan keningnya di kening istrinya dengan nafas yang memburu. Lelaki itu memundurkan langkahnya saat matanya telah terbuka dan melihat pakaian seksi istrinya. Freya, kau... Apa masih menyukainya? Freya hanya bisa melakukan ini. Wanita itu menunduk. Kedua tangannya saling bertautan di bawah sana. Ia takut jika penampilannya saat ini membuat suaminya justru merasa jijik dengannya. Vero tersenyum smil, maju kembali lalu meraih dagu Freya. Kau sangat cantik dan seksi, sayang. Aku sangat menyukainya. Benar, Vero tak memungkiri. Memakai lingerie seperti sekarang membuat istrinya berpuluh-puluh kali lipat lebih cantik. Lebih menawan di matanya. Aset yang tidak terlalu besar itu justru menggelitik tangan Vero untuk segera meraihnya dan memainkannya. Lelaki itu akan meminta jika malam-malam selanjutnya wanita itu harus memakai pakaian seperti ini jika ingin menaiki ranjangnya. Kamu masih punya waktu jika ingin mundur. Freya mengangkat wajahnya, menatap kedua bola mata yang kini sudah terlihat sayu. Freya menggelengkan kepala pelan kemudian melingkarkan kedua tangannya di leher Vero seraya berjinjit. Aku mengizinkan Mas untuk menyentuhku. Freya langsung melayangkan ciuman di bibir suaminya, melakukan pergerakan lambat di sana, membuat tubuh Vero memanas. Sontak Vero melingkarkan kedua tangannya di pinggang Freya, mengangkat tubuh kecil itu dengan terburu-buru. Freya melingkarkan kedua kakinya di pinggang Vero. Bibir itu masih berpangutan dengan panas dan menggelora. Vero membawa tubuh itu tanpa melepaskan bibirnya. Perlahan meletakkan tubuh indah dan seksi itu di ranjang king size, lalu melindihnya. Aku mencintaimu, Freya. Aku sangat mencintaimu. Vero menyibak rambut yang menutupi wajah istrinya. Freya tersenyum. Kedua tangannya masih melingkar di leher Vero, membuat wajah keduanya sangat dekat. Deru nafas bahkan bisa mereka rasakan satu sama lain. Terima kasih, Mas. Tapi Freya tahu apakah ini disebut cinta atau bukan. Tapi yang pasti, Freya ingin Mas selalu ada untuk Freya dan si kembar. Jangan tinggalkan kami lagi, Mas. Freya lagi-lagi melayangkan kecupan singkat di bibir Vero, membuat pria itu menerbitkan senyumnya. Mas berjanji, Mas akan selalu ada untuk kalian. Kamu dan si kembar adalah nyawa Mas. Tapi jujur saja, Mas masih ingin anak darimu, sayang. Bisakah kamu mengabulkannya? Siku jari telunjuk Vero menyusuri pipi Freya, membelainya dengan lembut. Freya tersenyum kecil seraya mengganggu. Apapun yang Mas inginkan. Pejamkan matamu, sayang.
nikmati sentuhanku dan sebut namaku. Usai mengetuk, Vero mencium bibir Freya dengan ganas. Seakan-akan kesempatan itu hanya ada sekali. Padahal malam-malam berikutnya ia masih bisa mencium istrinya lagi dan lagi. Detik berikutnya, terdengar suara angin kecil yang keluar dari bibir keduanya. Cukup lama Vero mencium istrinya dengan penuh kelembutan. Hingga detik berikut itu, saat lampu itu telah padam, suara sang wanita terdengar begitu jelas. Saya memanggil nama teman hidupnya. Si istriku, aku mencintaimu. Kalimat indah itu menjadi pengantar keduanya masuk ke dalam mimpi. Saling berpelukan dalam diam dengan senyum yang merekah di bibir mereka. Ini bukan akhir dari kisah mereka, tapi malam ini merupakan awal kisah perjalanan panjangnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang bahagia. Keduanya sama-sama tahu jika ke depannya pasti masih banyak rintangan yang datang untuk menguji rumah tangga mereka. Mereka perlu saling terbuka, saling percaya dan saling menguatkan untuk melalui rintangan yang datang. Berharap rumah tangga itu akan tetap utuh hingga maut menjemput mereka. Selesai, terima kasih.